Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 26. Melanjutkan cerita sebelumnya. Waktu berlalu, waktu di menara, 36 juta tahun telah berlalu, Tan Yun memadatkan janin Raja Suci Hongmeng ketiga, dan dipromosikan ke kelas 3 Raja Suci. Setelah 38 juta tahun berikutnya, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan napas Raja Suci kelas 4 melonjak keluar dari tubuhnya. Betul sekali. Tan Yun melangkah ke Raja Suci kelas 4 saat ini. Saatnya mengolah tubuh tempur Hongmeng tingkat ke-24. Tan Yun menutup matanya dan masuk ke dalam meditasi. Dia datang ke jantung Hongmeng di tengah kolam spiritual, dan berdiri di udara dari kehampaan Hongmeng. Sekilas, aliran cairan Hongmeng, seperti naga besar, naik ke langit, meluncur perlahan di sekelilingnya, cukup mengejutkan. Selama pelayaran, helai cairan Hongmeng menembus ke alis Tan Yun di udara, dan kemudian memanfaatkan aliran tersebut untuk meredam kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh. Tan Yun menghabiskan 9 juta tahun yang sangat panjang dalam rasa sakit yang melampaui daya tahan manusia, dan akhirnya menyelesaikan penempaan kulit, daging dan darah, dan tulang. Dia memasuki tahap tubuh pertempuran Hongmeng ke-24. Dengan tangan kosong merobek kekuatan besar dari artefak tingkat 8 tingkat rendah. Tubuh tempur Hongmeng. Tubuh Tan Yun yang duduk bersila melejit hingga 6.000 kaki, lalu dia perlahan berdiri, mencapai ketinggian 12.000 kaki. Armor Dewa Kematian. Sekilas, Tan Yun mengubah satu set baju besi kematian gelap di tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatannya melonjak sehingga dia bisa merobek artefak tingkat 9 dengan tangan kosong. Armor Pertempuran Hongmeng. Tan Yun tersenyum. Tiba-tiba, permukaan tubuhnya yang seperti gunung meledak dengan aura yang agung. Dalam sekejap, satu set baju besi yang halus dan seperti kehampaan ini dipadatkan, yaitu baju besi universal. Dengan kondensasi armor Hongmeng, Tan Yun merasakan kekuatan di tubuhnya, sekali lagi melonjak. Tan Yun hari ini, dengan promosinya ke Raja Suci kelas 4, dia dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong tanpa menggunakan armor kematian dan Hongmeng armor. Jika baju besi dipadatkan, artefak tingkat rendah tingkat 9 dapat dihancurkan, dan di bawah premis Death Armor, armor pertempuran dapat dipadatkan untuk menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 10 dengan tangan kosong. Berdengung. Saat rambutnya menari, kesadaran ilahi Tan Yun menyembur keluar dari menara, naik ke langit, 300 juta sen. 600 juta sen, akhirnya, tetap di 1,030 miliar sen. Tahukah Anda? Kekuatan jiwa Kaisar Suci dari Kaisar Suci kelas 4 dapat mencakup radius 900 juta sen, Kaisar Suci kelas 5 mencakup radius 1 miliar sen. Artinya Tan Yun dari Raja Suci kelas 4, kekuatan jiwa Raja Suci Hongmeng sedikit lebih kuat dari Raja Suci kelas 5. Tan Yun tersenyum puas, menarik kesadarannya, dan tersenyum dengan percaya diri. Sekarang aku melompat untuk menantang kekuatanku, cukup untuk membunuh Kaisar Suci kelas 5 dengan mudah. Jika aku bisa melakukan segala kemungkinan untuk membunuh Kaisar Suci kelas 7, bahkan menghadapi Kaisar Suci kelas 8, akan ada pertempuran. Tidak akan lama lagi aku akan menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa. Segera, Tan Yun mengangkat baju besi kematian, dan baju besi Hongmeng tiba-tiba menyusut dan kembali ke ketinggian normalnya. Tan Yun tidak langsung berlatih, tetapi mengeluarkan teknik 10.000 jalan kembali ke sekte dari cincin ilahi. Taktik ini diciptakan oleh Lingxia. Aku ingin melihat seberapa kuatnya. Tan Yun mencibir, melepaskan pengetahuan spiritualnya ke dalam batu giok, dan mulai mengamati. Teknik kembali ke sekte terdiri dari 3 bagian. Tan Yun tidak mengetahuinya, ia terkejut saat melihatnya. Dengan prestasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa seni rahasia mengembalikan 10.000 jalan ke sekte memang luas dan mendalam. Dia harus mengakui bahwa pemahaman Lingxia Tianzun memang sangat tinggi. Teknik 10.000 memang merupakan metode latihan yang ampuh, yang sedikit kalah dengan metode latihan yang diambilnya.
Tidak apa-apa, aku berlatih. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, dengan cara ini, aku dapat memiliki kekuatan untuk menyaingi Kaisar Suci kelas ke-7 tanpa menggunakan seni pedang Hongmeng atau formasi pedang Hongmeng Tu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memahami taktik mengembalikan 10.000 cara ke sekte. Dalam waktu 3 hari waktu menara, Tan Yun mampu menembus. Kemudian, dalam waktu singkat 1 tahun di menara, dia membudidayakan 10.000 Dao Gui Zong seperti api. Ketika Tan Yun hendak melanjutkan kultivasinya dan berusaha untuk menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa sesegera mungkin, tiba-tiba, suara cemas datang dari luar menara dewa. Jing Yun, apakah kamu di sana? Aku punya masalah mendesak untuk menemukanmu. Hah? Tan Yun mengerutkan kening dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di halaman Jingfu, tetapi dia melihat seorang pemuda berdiri di depannya dengan wajah biru. Pria muda kakak tertua Baisu, Bairi. Bairi dan Baisu keduanya adalah putra Dewa Agung Jenderal Bai Feng. Kedua bersaudara itu dulunya bermusuhan, tetapi sekarang mereka telah berdamai. Dalam hati Tan Yun, dia selalu memperlakukan Baisu sebagai saudaranya. Bari, ada apa? Wajahmu jelek sekali. Tan Yun mengerutkan kening. Bairi berkata dengan marah, Jing Yun, apakah kamu perlu besi meteorit dan pasir hisap emas luar angkasa, 2 bahan pemurnian? 3 bulan lalu, pasukan keluarga Bai kami menemukan sumber mineral besi meteorit waktu di Ngarai di sebelah barat kota tentara Qingtian. Jadi, ayahku membawaku, saudara laki-laki keduaku, dan 100.000 pasukan keluarga Bai untuk menjadi miliknya. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh bawahan Raja Dewa Titan. Mereka mengandalkan banyak orang untuk berperang melawan pasukan keluarga Bai saya. Meskipun ayahku adalah Kaisar Suci kelas 9, dia bukanlah lawan dari bawahan Raja Titan bernama Silong Win. Sekarang ayahku, saudara laki-laki kedua, dan 100.000 pasukan keluarga Bai terjebak di Ngarai. Dan besi meteorit waktu yang ditambang dengan susah payah oleh pasukan keluarga Bai kita juga dirampok oleh mereka. Untungnya, saya tidak berada di Ngarai saat itu, jadi saya tidak ditemukan oleh mereka. Saya baru saja menemukan kakek saya. Kakek sedang keluar. Pasukan keluarga Bai kami memiliki peraturan militer. Tidak ada perintah dari kakek saya. Apapun yang terjadi, dewa dan raja besar lainnya, wakil komandan dan panglima tertinggi kerajaan tidak diizinkan untuk meninggalkan kota Qingtian, dan harus memastikan keamanan kota Qingtian dan mencegah iblis ekstrateritorial menyerang. Saya pergi mencari beberapa paman saya, tetapi mereka semua bertindak seperti gunung dan tidak menyelamatkan orang. Sialan, Tan Yun sangat marah. Di dalam hatinya, Baisu adalah kakak laki-lakinya. Dewa Agung Bai Feng memperlakukannya seolah-olah dia miliknya sendiri, dan mereka serta 100.000 tentara di bawah Dewa Agung Bai Feng berada dalam situasi berbahaya karena mereka membantu mereka menemukan bahan untuk dimurnikan. Aku harus menyelamatkan sendiri. Jing Yun, kakekku belum kembali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Air mata cemas Bairi mengalir di matanya. Jangan panik, aku akan membawamu untuk menyelamatkan orang. Tan Yun bertanya, berapa banyak orang di pihak lain? Berapa banyak orang di ranah Kaisar Suci? Mereka memiliki 300.000 prajurit dewa. Bairi berkata dengan ekspresi panik, ada 3 dewa besar, untuk ranah apa, saya tidak tahu. Oke. Aku mengerti, aku akan membunuh mereka. Niat membunuh Tan Yun merajalela. Jing Yun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Sen Subing, yang sudah menjadi Raja Suci kelas 8, keluar dari menara. Tan Yun segera memberitahu Sen Subing tentang hal ini. Aku akan pergi bersamamu. Mata indah Sen Subing menunjukkan sikap dingin. Tidak, kamu bisa tinggal dan retret dengan damai. Tan Yun berkata, aku hanya perlu Zisan untuk menemaniku. Jangan khawatir, jika Zisan bekerja sama denganku, bahkan Raja Dewa kelas 4 pun akan mati. Pada saat ini, Tan Yun jelas bahwa sekarang Zishan telah memasuki binatang Kaisar Suci kelas 4, dia dapat memenjarakan kekuatan Raja Dewa kelas 4, dan dengan tubuh fisiknya, dia pasti dapat menghancurkan Raja Dewa kelas 4. Oke, hati-hati, nanti saya retret, kata Sen Subing, membantu Tan Yun merapikan jubahnya dengan lembut dan baik. Iya, Tan Yun tersenyum meyakinkan pada Sen Subing, lalu wajahnya berubah, Zisan, ayo pergi. Itu tuannya.
Dengan suara yang menyenangkan, Zisan dengan rok ungu melangkah keluar dari menara. Tan Yun mengorbankan Senzu, membawa Bairi dan Zisan, membubung ke udara, dan segera terbang keluar dari alam dewa elit, dan kemudian terbang keluar dari kota tentara Qingtian. 10 hari kemudian, di pegunungan yang jauh dan tandus di sebelah barat kota tentara Qingtian, ada ngarai yang sangat besar. Di tengah ngarai, di tanah tandus, Dewa Agung Bai Feng yang terluka parah akan diikat dan digantung di pohon. Di tanah di sekelilingnya, 97.000 pasukan keluarga Bai semuanya diikat di tanah. Di hutan kecil tidak jauh dari sana, ada 3.000 mayat tentara keluarga Bai. Tubuh-tubuh ini semuanya dipotong dengan tangan mereka, dan kematian mereka tragis. Tidak jauh di belakang Dewa Agung Bai Feng, puluhan ribu raksasa Titan dengan ketinggian 100 meter membuka gunung dan menambang besi meteorit waktu. 290.000 raksasa Titan yang tersisa mengepung lebih dari 97.000 tentara keluarga Bai. Pada saat ini, di tanah di bawah Dewa Agung Bai Feng, 3 Titan besar, yang tingginya ribuan kaki, menatap Bai Feng dengan seringai. Salah satu dewa besar adalah Kaisar Suci kelas 9, yang bernama Xier Longfeng. Kaisar Suci kelas 6 lainnya, bernama Sil Longcheng, adalah saudara kedua Sil Longfeng. Yang terakhir adalah Kaisar Suci kelas 5, bernama Tasi Caesar. Sil Longfeng meludah, Bai Feng, kali ini tambang besi meteorit. 3 tahun lalu, Raja Titan kita mengirim seseorang untuk menambang. Baru kemudian tertunda karena hal-hal lain. Bagaimanapun, tambang ini milik Raja Titan kami. Saya melihat Anda bersalah atas ambisi, berani menambang. Berikan pada jenderal hebat ini, pukul keras. Mengikuti kata-kata Tuan Longfeng, di belakangnya ada seorang prajurit raksasa setinggi ratusan kaki, memegang cambuk besar, menari ke arah Bai Feng yang agung, memukul Nyai. Dewa besar Bai Feng mematahkan kulit dan dagingnya. Kamu bajingan, jangan pukul ayahku. Bai Su, yang diikat ke tanah, meraung dengan mata pecah-pecah. Bajingan kecil, kamu berani memarahi jenderal hebat ini, kupikir kamu tidak sabar untuk hidup. Sil Longfeng menatap Bai Su dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku menabrakmu. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya yang besar dan hendak melangkah menuju Bai Su. Tidak, jangan sakiti anakku. Dewa Agung Bai Feng menangis dengan mata cemas, jika Anda memiliki hukuman, silakan datang kepada saya, jangan anak saya. Ketika Sil Longfeng menutup telinga, dan masih ingin menginjak Bai Su, tiba-tiba, raungan berisi kemarahan yang tak ada habisnya, mengguncang langit, berani kau. Kamu benar-benar berani memindahkannya, aku ingin kamu mati. Mendengar ini, Sil Longfeng mengerutkan kening, kaki kanannya melayang di atas Bai Su, dia mendongak, tetapi dia melihat seorang pemuda tampan berjubah putih, mengendarai Senzu dengan Bairi dengan cepat. Pemuda berjubah putih secara alami adalah Tan Yun. Adapun Zishan saat ini, dia telah memasuki menara Ling Qiao di telinga Tan Yun. Pada saat ini, Bai Su, yang diikat, sangat bersemangat hingga dia berteriak, Kakak Jing. Dan 97.000 tentara keluarga Bai yang diikat memandang Tan Yun yang mengemudikan Senzu. Kepanikan di wajah mereka digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan, berteriak. Saudaraku hebat, Jing Yun ada di sini. Ya, Jing Yun datang untuk menyelamatkan kita. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun telah sampai Senzu, digantung di belakang para Titan dan tentara dewa yang mengelilingi pasukan keluarga Bai. Mata Tan Yun tegas, ekspresinya serius, dan dia berkata dengan lantang, saudara-saudara dari pasukan keluarga Bai, saya di sini. Jangan panik, hari ini aku, Jing Yun, akan mengantarmu pulang. Banyak orang menangis setelah mendengar 5 kata, membawamu pulang. Tan Yun menyingkirkan Senzu, melangkah ke udara, memandangi para Titan dan tentara dewa yang berdiri di depannya, dan mengucapkan setiap kata, pergi. Melihat Tan Yun yang marah dan bergegas, semua Titan dan tentara tidak bisa menahan diri untuk menjauh, tidak ada yang berani menghentikannya. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun sekarang adalah murid langsung dari Ling Xia Tianxun. Mereka tahu bahwa 3 dewa besar Sil Longfeng, Sil Longcheng, dan Tasi Caesar secara alami tahu. Melihat Tan Yun datang dari udara, ketiga dewa besar itu mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya telah melihat Tuan Jing.
Tan Yun tampak murung, aku akan membersihkanmu nanti. Setelah itu, sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di depan Jenderal Bai Feng yang terluka parah. Paman, aku telah membuatmu menderita, jangan khawatir, keponakan pasti akan memberikannya kepadamu ketika dia datang, dan aku akan memintanya untuk keadilan. Dengan mengatakan itu, Tan Yun ingin melepaskan tali yang mengikat Jenderal Dewa Besar Bo Feng, tetapi dipotong oleh Silong Feng, nadanya agak kuat, Tuan Jing, tolong hentikan, Tuhan kita memiliki perintah, tidak ada yang bisa menambang di sini tanpa izin. Waktu tambang besi meteorit. Siapapun yang berani menambang dapat membunuh dulu dan bermain nanti. Adapun Jenderal Besar Bai Feng yang bisa hidup sampai hari ini, itu juga kebaikan dari Jenderal Besar ini. Mendengar ini, Tan Yun menjadi lebih marah, dan tiba-tiba menoleh, menatap Silong Feng, bunuh dulu dan mainkan nanti. Aku akan pergi ke ibumu. Setelah Tan Yun memarahi, ketika dia menyentuh tali dengan tangannya dan hendak melepaskannya, suara Silong Feng tiba-tiba tenggelam. Tuan Jing, Anda adalah murid Tuan Tianzun, dan Anda tidak berhak menanyakan tentang kontradiksi antara Titan kita. Dan pasukan keluarga Bai, tolong hargai dirimu juga. Mendengar ini, Tan Yun menutup telinga, melepaskan ikatan tali, dan terbang ke tanah sambil memegang Dewa Agung Bai Feng. Yuner, kamu harus berhati-hati. Sementara Dewa Agung Bai Feng tampak khawatir, dia perlahan menoleh dan melihat ke arah hutan. Suara lemahnya menunjukkan kebencian yang mengerikan, Yuner, kamu harus melakukan untuk orang mati tentara keluarga membalas dendam. Mereka hanya menambang, tangan mereka dipotong secara brutal oleh para Titan, dan kemudian mereka dibacok sampai mati. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat mayat 3.000 tentara keluarga Bai yang kehilangan tangan dan meninggal secara tragis di hutan, dia merasa kepalanya pusing. Amarah. Kemarahan yang tak terkendali, Tan Yun meledak. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit, ekspresinya suram dan mengerikan, dia melangkah ke tepi hutan selangkah demi selangkah, gemetar karena marah, dan membungkuk dalam-dalam ke arah 3.000 mayat. Jika bukan karena saya membutuhkan bahan pemurnian, Anda tidak akan datang ke tambang dan Anda tidak akan dibunuh. Jangan khawatir, aku di sini untuk bersumpah. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, aku ingin 300.000 Titan ini dikuburkan untukmu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Dewa Agung Bai Feng menunggu 97.000 tentara keluarga Bai tertegun. Di sisi lain, Silong Feng, Silong Cheng, dan Tasi Caesar mencibir. Silong Feng berbicara kepada mereka berdua, Jing Yun membunuh putra Raja Dewa kita pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Jika Jing Yun tidak melakukan apa-apa hari ini, kita tidak akan bertindak gegabah. Jika dia berani menjadi kenyataan membunuh prajurit Dewa Titan kita, bahkan jika kita mati, kita harus membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan kita untuk Raja Dewa.